Gembala kita yaitu yang disampaikan oleh Pak David Setiawan dan Pak Ubaja Tanto Setia. Saya sudah semangat, saya tangkap rema itu, saya imani terjadi walaupun saya belum bekerja. Akhirnya saya cari-cari loker lagi, waktu itu di Instagram cuma satu lowongan kerja, yaitu salah satu perusahaan finance di Surabaya, cukup besar juga. Akhirnya saya beranikan diri untuk mendaftarkan diri saya ke perusahaan tersebut. Lalu ada panggilan di hari Senin, tapi saya tunggu hari Senin sampai Sabtu, nggak ada panggilan masuk, nggak ada WA masuk, dan di hari Minggunya saya pergi ke gereja untuk pelayanan. Waktu itu ibadah sore, saya pelayanan Body Voice, dan bertepatan dengan pelayanan itu ada janji iman untuk layar LED di Keluarga Allah Surabaya. Saya tergerak hati saya untuk memberikan janji iman saya kepada Tuhan lewat janji iman layar LED di Surabaya. Saya pergi ke toilet, saya buka dompet saya, itu cuma Rp27.000, dan itu uang saya yang terakhir. Bahkan di ATM pun nggak ada. Di ATM pun cuma Rp26, nggak sampai Rp1.000 itu. Nah, waktu itu saya angkat dompet saya buka di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini uangku yang terakhir. Aku nggak tahu nanti malam habis ibadah aku makan apa, aku nggak tahu. Besok pagi aku makan apa, aku nggak tahu. Tapi ini yang terbaik yang aku punya. This is the best that I have. Aku mau berikan kepadamu, Tuhan. Akhirnya saya sambil menangis, saya berkata seperti itu di toilet. Saya masukkan ke amplop persembahan, saya kantongi lagi, dan di dompet saya sudah kosong. Akhirnya saya mulai ibadah, saya naik ke atas panggung, ke atas stage, karena saya pelayanan Body Voice waktu itu, di sore hari. Waktu turun dari stage, saya ingat satu ayat di Mazmur. Seorang pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat tersebut sama persis dengan kondisi yang saya jalani. Waktu itu saya sudah berpikiran untuk saya kembali ke orang tua, saya minta bantuan teman, minta pertolongan teman dan orang tua. Tapi dalam hati saya berkata, andalkan Tuhan lebih lagi, andalkan Tuhan terus. Akhirnya saya nggak jadi meminta pertolongan kepada teman dan orang tua. Saya percaya promosiku bukan datang dari kanan kiri, promosiku datang dari atas, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya tiba-tiba 2 hari kemudian, waktu itu saya ditelepon oleh nomor yang nggak saya kenal. Dia berkata, halo Daniel, ini saya, dia nyebut nama, saya Pak ini gitu, dari perusahaan ini. Ternyata dia supervisor yang pada saat mendampingi saya psikotes. Dia berkata, kamu besok mulai masuk ya, jam 8 pagi, jangan terlambat. Saya ingat banget itu hari Rabu, 17 Maret 2021, saya awal kerja di perusahaan tersebut. Dan hati saya lompat di kos itu, saya seneng. Dan nggak cuma itu, tiba-tiba kaos polos saya jadi rame. Pesanan ada di WA, ada di Shopee juga waktu itu. Pesanan orderan gitu masuk. Dan saya sangat seneng. Saya cuma nangis berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau nggak pernah meninggalkan aku, Engkau tidak pernah mengecewakan aku. Ya, mari saya ajak untuk setiap kita mengejar Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan tetap beribadah di keluarga Allah. Tangkap setiap rema dan visi yang Gembala sedang kita katakan untuk hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10 miliar rupiah. Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, start dari 100 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 10 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 1 juta. Ada nggak? Nggak mungkin nggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan. Ya baik, saya sengaja tampilkan juga video dari Ustadz Yusuf Mansur supaya kita tahu bahwa ajaran demikian bukan ajaran Kristen, yaitu sedekah 1 miliar dapat 10 miliar. Nah, bagi pemuda yang bersaksi tadi, ketika kamu dipecat dari perusahaanmu, ketika kamu kembali menjadi orang susah,
apakah kamu mampu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan? Artinya begini, banyak orang memakai Tuhan untuk dompet mereka, Tuhan untuk mendapat pekerjaan, bukan Tuhan untuk dilayani, tetapi Tuhan untuk melayani. Nah, banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang Kristen yang muncul, dan Yesus hanya disangkut pautkan dengan ekonomi. Orang Kristen tidak dipanggil untuk jalan kamu mulus, ekonomi lancar karena mengikut Yesus. Orang Kristen dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang siapa itu Yesus Kristus, seperti apa karya penebusan Allah Tritunggal. Tapi kenapa ekonomi yang dipamerkan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang selalu gagal di dalam mencari pekerjaan dan terpaksa harus menjadi petani biasa, petani sederhana? Apakah pendeta-pendeta penipu? Apakah gereja-gereja tipu-tipu itu berani mengangkat dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan menghendaki dia selalu gagal dalam mencari pekerjaan dan pada akhirnya hanya menjadi seorang petani biasa yang hidupnya hanya pas-pasan, hidup secukupnya saja? Apakah seorang petani miskin tidak diberkati Tuhan? Kenapa saya tidak pernah lihat petani miskin atau tukang becak yang diangkat untuk bersaksi tentang kehidupan mereka? Hanya orang-orang yang sudah sukses saja. Di dalam Alkitab ada doa Salomo, ada doa Hizkia, ada doa Bapa Kami. Tetapi kenapa doa Yabes yang lebih disukai? Karena itu sesuai dengan keinginan hati mereka. Mengikut Tuhan supaya sukses, mengikut Tuhan supaya lancar, mengikut Tuhan supaya kaya. Memangnya Yesus mati untuk menutupi kekurangan ekonomi manusia? Nah, bagaimana kalau Tuhan hanya kasih kamu nasi dan air putih saja? Apakah Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan kamu? Haruskah Tuhan dinilai dengan harta benda? Haruskah Tuhan dinilai dari kesuksesan? Bahkan Paulus sendiri bersaksi, sebelum dia ikut Tuhan, dia adalah orang terhormat. Tetapi setelah dia ikut Tuhan, dia menjadi orang yang hina di mata manusia. Bahkan dikejar-kejar mau dibunuh karena ikut Tuhan. Terbalik dengan kesaksian-kesaksian sekarang ini. Ikut Tuhan ujung-ujungnya sukses. Dulu saya jual nasi bambu, sekarang saya jual pesawat 20 turbo. Dulu saya makan ketupat, sekarang saya makan pizza. Dulu saya makan di tempurung, sekarang saya makan di piring emas dengan 20 triliun karat. Dulu saya hanya punya pakaian satu pasang, sekarang saya pakai pakaian 99 lapis. Dulu saya hitam, sekarang saya putih karena pakai skincare. Kesaksian-kesaksian yang tidak bermutu semacam itu yang ditampilkan. Saya tidak bilang orang-orang ikut Tuhan itu tidak boleh sukses. Saya tidak bilang orang-orang ikut Tuhan itu harus hidup miskin. Tetapi Yesus tidak mati supaya kamu kaya raya.